Cerita kali ini merupakan pengalaman yang dialami oleh orang tua seseorang bernama Rizka yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Rizka baru mengetahui cerita ini saat ia tengah menginap di rumah neneknya di sebuah perkampungan di daerah Sumatera Selatan. Kala itu, malam sudah beranjak larut. Layaknya pemukiman di perkampungan pada umumnya, selesai waktu Isya menjadi saat di mana semua terasa semakin sunyi. Malam hanya berteman cahaya bulan dan semilir suara angin yang berhembus. Rizka dan ibunya saat itu sedang berbincang seputar kisah masa kecil dirinya dan juga kisah masa lalu sang ibu yang ternyata merupakan orang pendatang di tanah Sumatera. Kisah ini berawal saat ibu Rizka dan keluarganya bermigrasi. Sejak lahir hingga lulus SD, orang tua Rizka atau sang ibu memang tinggal di daerah Jawa Tengah. Maklum, kakek dan nenek Rizka adalah keturunan suku Jawa yang telah lama menetap di sana. Hingga suatu hari, keluarga ibunya berkesempatan untuk menjadi transmigran di daerah Lampung. Meski telah berpindah dari Pulau Jawa ke Lampung, kakek Rizka tetap berprofesi sebagai seorang petani. Bukan hal aneh kalau hari-hari ibunya banyak dihabiskan di ladang. Hidup dikelilingi hutan lebat dan rumah-rumah yang saling berjauhan jaraknya cukup membuat bulu kuduk merinding jika harus dilewati pada malam hari. Malam itu, ibu Rizka yang bernama Ani seperti biasa tengah tidur bersama kelima kakaknya di ruang keluarga. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu kamar, dan itu merupakan kamar kakek dan nenek Rizka. Saat tengah malam, Ani yang saat itu masih berusia 8 atau 9 tahun, tiba-tiba saja terbangun. Dia melihat ibunya kala itu sedang melaksanakan sholat malam. Saat itu, sang ibu menggunakan mukena terusan dari kepala hingga kaki. Ani yang melihat ibunya sedang sholat hanya terdiam sambil memandangi gerakan sholat yang dilakukan. Ani yang berada di tengah kumpulan saudaranya yang saat itu sedang tertidur lelap hanya bisa melihat ibunya dari arah samping. Ani yang sudah mengerti gerakan-gerakan sholat pada umumnya merasa heran karena sang ibu tak kunjung ruku atau membungkukkan badan. Ia terus memperhatikan dan hingga akhirnya melihat sang ibu seperti akan segera ruku karena seolah mau menundukkan kepala. Tapi tiba-tiba seuntai kain yang terikat terjuntai jatuh ke bawah dari atas kepala ibunya. Saat itulah Ani sadar
kalau orang yang sedang sholat itu bukanlah sang ibu, tetapi pocong. Ani hanya bisa terdiam membeku dan tidak bisa membuka mulut. Hingga akhirnya sosok pocong yang mengejutkan itu hilang dari pandangan. Setelah itu, barulah Ani bisa berteriak memanggil ibunya dan berhasil membangunkan seisi rumah. Seketika sang ibu berlari dari arah kamar dan segera memeluk serta menenangkan anaknya yang sudah menangis sesenggukan. Setelah kemunculan sosok pocong kala itu, setiap malam Ani tidur ditemani ibunya. Hingga suatu malam, Ani terbangun dan saat membuka mata, lagi-lagi ia melihat sang ibu sedang melaksanakan sholat malam, tapi kali ini dalam posisi ruku. Namun, betapa terkejutnya ia saat sosok yang dikira adalah sang ibu tiba-tiba menoleh ke arah Ani dengan muka hitam gelap dan mata melotot ke arahnya. Sontak, Ani berteriak dan sekejap mata sosok itu pun hilang dari pandangan. Sejak kejadian itu, keluarga Ani memutuskan untuk rajin mengadakan pengajian untuk mengusir hal-hal mistis dari rumahnya.